malam menyelimuti kawasan pesisir timur Jawa Timur. Angin laut membawa aroma garam yang menyengat, bercampur dengan bau solar dan oli dari pelabuhan tak resmi yang sudah lama jadi sarang para preman. Di sebuah gudang tua tak jauh dari pelabuhan, puluhan motor besar berjajar, dan suara musik keras bergema memekakan telinga di dalamnya, suasana jauh dari kata biasa. Puluhan pria bertubuh kekar, bertato, dan mengenakan pakaian preman tengah berpesta. Beberapa di antara mereka mabuk, sebagian lain berjudi, sementara sisanya sibuk memalak sopir-sopir truk yang lewat. Ormas tak resmi ini dikenal dengan nama Lorong Timur, dan sudah bertahun-tahun membuat warga sekitar hidup dalam ketakutan. Preman-preman itu tak segan memalak, menyiksa, bahkan menghilangkan siapa saja yang dianggap mengganggu wilayah kekuasaan mereka. Namun, malam itu ada yang berbeda. Sejak sore, ada bisikan aneh beredar dari mulut ke mulut di kalangan mereka. Katanya pusat Jakarta udah mulai gerah sama kita. Kabar burung sih, ada yang bilang kita bakal dirazia gede-gedean. Seperti biasa, mereka tak peduli. Mereka pikir, semua bisa disogok. Mereka tak tahu bahwa kali ini bukan aparat biasa yang turun tangan. Sementara itu, di sebuah markas militer rahasia di sebuah tempat rahasia yang letaknya tak disebutkan dalam peta, belasan prajurit berpakaian loreng khusus tengah berkumpul. Wajah mereka tenang, dingin, dan fokus. Letkol Infantri Agra Yudhistira, komandan pasukan khusus Kopassus, berdiri di hadapan mereka. Target kita malam ini jelas, mengamankan sarang ormas ilegal yang sudah meresahkan warga. Informasi dari intelijen menyebut mereka menyimpan senjata api ilegal, narkoba, dan hasil pemerasan di lokasi. Tidak ada toleransi. Tangkap hidup-hidup. Ingat, kita bukan datang untuk gagah-gagahan, kita datang untuk menghentikan kejahatan. Para prajurit mengangguk. Tak ada satupun yang berbicara. Mereka tahu, misi ini berbahaya, bukan karena kemampuan lawan, tapi karena sorotan publik dan potensi politis di baliknya. Tapi bagi mereka, hukum dan ketertiban lebih penting dari segalanya. Pukul 23, dua truk taktis bergerak tanpa suara keluar dari gerbang markas. Kembali ke markas Lorong Timur, seorang pria berkumis lebat, Bagong, salah satu pentolan kelompok, tengah tertawa terbahak-bahak saat anak buahnya memaksa seorang sopir truk memberikan uang keamanan. Kalau gak mau setor, jalan lu, gue jebak narkoba. Gak butuh waktu lama lu masuk bui, ancamnya. Tiba-tiba, lampu di gudang padam. Musik berhenti. Suasana jadi tegang. Beberapa anak buah langsung menyalakan senter ponsel, melihat ke segala arah. Listrik mati? Gak mungkin, ini genset, bro. Suara apa tuh? Dor. Suara ledakan kejut memekakan telinga. Disusul asap putih menyelimuti ruangan. Kepanikan pecah. Teriakan terdengar di mana-mana. Dari balik asap, bayangan-bayangan muncul. Gerakan mereka cepat, terlatih. Dalam hitungan detik, beberapa preman tumbang dengan tangan di borgol. Aarg. Siapa kalian? Jangan gerak. Tiarap. Tangan di atas kepala. Teriakan itu berasal dari sosok-sosok bertopeng dan bersenjata lengkap. Mereka tak mengenakan atribut polisi, namun jelas ini bukan sembarang satuan. Gerakan mereka senyap dan mematikan. Akhir dari part 1 gudang tua itu berubah menjadi arena penggerbekan mendadak. Satu persatu, para preman yang selama ini jumawa dan bengis mulai menangis ketakutan. Tak sedikit yang berteriak minta ampun. Beberapa bahkan buang air kecil di celana saking paniknya. Mereka tidak tahu siapa yang datang. Tapi satu hal jelas, malam itu, ketakutan bukan milik warga lagi. Malam itu, ketakutan berpindah ke kubu para pelaku kejahatan. Asap gas kejut masih mengambang di udara ketika belasan sosok bertopeng bergerak lincah di antara kepanikan. Dalam hitungan menit, formasi pengepungan sudah sempurna. Semua pintu dan jendela telah diblokir oleh tim lapis kedua yang membawa senapan serbu SS-2V5. Lampu taktis dari helm para prajurit Kopassus menyapu setiap sudut gelap dengan akurat, membuat tak satu pun anggota Lorong Timur bisa bersembunyi. Clear kiri. Clear depan. Target 5 borgol, 2 melawan ditembak non mematikan. Perintah-perintah militer terdengar tegas dan dingin, tak memberi ruang bagi keraguan. Beberapa preman yang mencoba lari langsung dilumpuhkan. Satu terkena tembakan peluru karet di paha, langsung terjatuh dan mengerang. Di sudut ruangan belakang, Bagong berusaha kabur lewat pintu kecil yang mengarah ke gudang sebelah. Tapi dua sosok bertopeng sudah menunggunya. Dengan gerakan presisi, satu prajurit menyergap dan mengunci tubuhnya dalam hitungan detik. Aarg. Saya nyerah. Saya nyerah. Jangan tembak,
teriak Bagong. Sementara itu, Komandan Agra Yudhistira memantau langsung dari layar tablet militer yang terhubung dengan kamera helm seluruh tim. Target utama tertangkap. Teruskan penyisiran, cari barang bukti, senjata api ilegal, narkoba, dan uang hasil pemerasan, perintahnya lewat radio. Di balik dinding gudang satu ruangan rahasia ditemukan oleh tim penyisir. Ruangan itu tersembunyi di balik tumpukan karung beras bekas, yang ternyata hanyalah kedok. Ketika dinding palsu dibuka, pemandangan mengejutkan tersaji. Rak-rak berisi senjata api rakitan, parang, dan bahkan beberapa granat tangan aktif tersusun rapi. Di sudut lain, ada brankas besi besar. Setelah dibuka dengan alat paksa, isinya mengejutkan. Tumpukan uang tunai, puluhan buku catatan pemalakan, dan beberapa foto-foto pejabat lokal bersama para pentolan lorong timur, bukti kuat keterlibatan pihak luar. Kita kirim semua ini ke Puspom dan Kodam, ujar salah satu anggota Kopassus, mengabadikan semua dengan kamera bukti. Namun yang paling mengejutkan adalah penemuan ruang kecil dengan cermin satu arah. Di dalamnya, tampak seorang gadis muda yang terikat dan ketakutan. Wajahnya lebam. Seorang prajurit segera membebaskannya. Saya cuma pelayan warung. Bang, saya ditahan karena mereka curiga saya mata-mata. Lirihnya, mata prajurit itu menegang. Ia hanya mengangguk pelan, lalu mengangkat radio, sasaran sekunder ditemukan. Korban penculikan selamat. Butuh evakuasi medis. Markas komando darurat di lapangan dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh gudang dan kompleks sekitar telah berhasil diamankan. Ratusan preman ditangkap, diborgol, dan dibariskan di lapangan parkir pelabuhan. Sebagian dari mereka masih mabuk, beberapa menangis, sisanya hanya tertunduk lesu. Semua senjata disita, barang bukti diamankan. Seorang warga yang menyaksikan dari kejauhan merekam kejadian itu dengan ponsel, suara gemetar. Allahu Akbar, baru kali ini saya lihat preman-preman ini tiarap, nangis, nyium tanah. Gusti, akhirnya, puluhan video amatir dari warga mulai beredar di media sosial. Wajah-wajah garang yang selama ini menebar teror, kini terlihat memelas, memohon, bahkan memohon ampun kepada para prajurit yang diam dan tak menanggapi satupun kata mereka. Interogasi singkat di tempat Komandan Agra berjalan perlahan menyusuri barisan para tersangka yang duduk jongkok di tanah. Sepatunya berdecit pelan di atas kerikil. Siapa koordinator lapangan kalian? Tanyanya. Suaranya pelan tapi tegas, tak ada yang menjawab. Ia berhenti di depan Bagong, yang kini wajahnya penuh debu dan darah dari luka hidung. Bagong, kata Agra, menyebut namanya dari data intel. Bagong menunduk, menggigit bibir, mencoba menahan air mata. Kau tahu, kenapa kami turun malam ini? Tanya Agra. Tak ada jawaban. Kami bisa kirim polisi, bisa kirim brimob, bisa kirim 1 batalion. Tapi kami kirim kami sendiri, karena semua cara damai sudah gagal. Karena kalian kira, hukum bisa dibeli. Kalian salah. Bagong mulai terisak, akhirnya bersuara. Kami cuma ikut perintah. Saya cuma jaga wilayah. Wilayah siapa? Negara ini milik rakyat. Bukan milikmu, bukan milik ormasmu, jawab Agra dingin. Akhir dari part 2 setelah seluruh operasi rampung, lebih dari 180 preman berhasil ditangkap. 23 pucuk senjata api ilegal, 40 senjata tajam, narkoba jenis sabu dan ekstasi, serta uang tunai lebih dari 2,4 miliar rupiah disita sebagai barang bukti. Pagi mulai menyingsing ketika truk-truk militer meninggalkan lokasi, membawa para tersangka untuk diproses lebih lanjut. Warga desa mulai keluar dari rumah, sebagian bersujud syukur, sebagian lain menangis lega. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, malam di pesisir timur Jawa Timur terasa benar-benar tenang. Tanpa bunyi motor ugal-ugalan. Tanpa ancaman. Tanpa teror. Pagi itu langit Surabaya mendung. Di dalam gedung Kodam V Brawijaya, suasana rapat darurat berlangsung tegang. Komandan Agra Yudhistira duduk bersama para petinggi dari Puspom TNI, Intel Ed, dan utusan khusus dari Mabes TNI. Operasi tadi malam berhasil. 187 tersangka diamankan, termasuk pentolan Ormas Lorong Timur, Bagong alias Sugeng Rahardian, lapor Agra sambil memproyeksikan foto-foto hasil razia semalam. Namun ada temuan yang jauh lebih besar dari yang kami duga, catatan keuangan dan bukti visual hubungan antara kelompok ini dengan beberapa nama penting di pemerintahan daerah. Salah satu pejabat berpangkat Brigadir Jenderal menyipitkan mata. Maksudmu ada pejabat yang terlibat langsung? Agra mengangguk, lalu menekan tombol pada remote. Di layar, muncul foto Bagong tengah makan bersama seorang pria berbaju batik. Di sudut lain foto itu, tampak 2 anggota DPRD kabupaten duduk satu meja. Ini bukan sekadar tamu kehormatan. Mereka rutin menerima setoran keamanan yang berasal dari pemerasan sopir truk, pungli pelabuhan, dan distribusi narkoba. Seisi ruangan sunyi.
Lalu, seorang perwira intel berkata, jika benar, ini bisa mengguncang Pemda setempat. Apalagi tahun depan tahun politik. Justru itu, jawab Agra. Mereka harus dihentikan. Negara tidak boleh tunduk pada intimidasi kekuasaan yang busuk. Di balik jeruji, Bagong membuka suara di ruang tahanan sementara militer. Bagong duduk membungkuk, tangan masih diborgol. Wajahnya pucat, pandangannya kosong. Ia tahu, ini bukan interogasi biasa. Yang datang bukan penyidik polisi, melainkan prajurit dengan tatapan yang tak mengenal kompromi. Letnan Duarama, anggota Intel Kopassus, membuka map, melemparnya ke atas meja. Ini data keuanganmu. Puluhan transfer masuk dari rekening pribadi pejabat, dan keluar lagi ke kelompokmu. Bagong tertawa getir. Kalian pikir semua ini kami rancang sendiri? Kami cuma pion, perintah dari atas. Kalau saya buka semua, saya bisa mati. Bukan cuma saya, keluarga saya juga. Rama menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap mata Bagong. Kalau kamu diam, kamu tetap akan mati. Di penjara. Ditinggalkan. Dijadikan kambing hitam. Tapi kalau kamu bicara, bisa kami lindungi. Bagong terdiam lama, lalu akhirnya bergumam, ada satu nama yang kalian harus waspadai. Dia bukan dari pemerintahan. Tapi dia mengendalikan banyak orang. Pengusaha, ex-militer, dan beberapa ormas. Siapa namanya? Tanya Rama tajam. Bagong menunduk dalam, lalu menjawab pelan, Wiryawan Tanujaya. Jejak sang tuan bayangan nama itu membuat para petinggi militer langsung menggelar penyelidikan mendalam. Wiryawan Tanujaya, mantan pengusaha logistik pelabuhan, dikenal dekat dengan beberapa jenderal pensiunan dan kepala daerah. Dalam 5 tahun terakhir, dia menyulap bisnisnya menjadi payung raksasa untuk kegiatan yang tak terpantau, pencucian uang, penyelundupan, dan pendanaan ormas-ormas liar di berbagai provinsi. Informasi dari Intel menyebutkan bahwa Wiryawan bukan hanya dalang dari Ormas Lorong Timur, tapi juga penyandang dana operasi pemalakan yang terjadi di sepanjang jalur distribusi barang di Jawa Timur hingga Bali. Dalam rekaman percakapan hasil penyadapan, terdengar suara pria paruh baya berkata, biarkan si Bagong berurusan dengan aparat. Kita cuma butuh dia untuk jaga lapangan. Kalau sudah tak berguna, buang saja. Yang penting, truk-truk ekspor kita jalan terus tanpa gangguan. Rencana balasan dari balik bayang di sisi lain, orang-orang Wiryawan mulai bereaksi. Tak butuh waktu lama, beberapa anggota eks-ormas yang berhasil lolos dari razia mencoba mengacaukan proses hukum. Mereka menyuap saksi, menyebarkan fitnah di media sosial bahwa Kopassus bertindak brutal, bahkan membayar buzzer politik untuk menciptakan opini miring. Mereka menyebar isu bahwa operasi militer itu tak sah, penuh pelanggaran HAM, dan menyerang warga sipil, namun Kopassus sudah siap. Mereka menyimpan seluruh rekaman bodycam dari helm tempur prajurit. Setiap gerakan, setiap perintah, setiap penangkapan terdokumentasi dengan bersih. Semua bukti diserahkan ke media dan lembaga hukum. Masyarakat yang sebelumnya ragu, kini mulai bangkit dan bersuara. Kami dukung TNI. Jangan biarkan preman kuasai kota ini lagi. Menuju serangan balasan, Wiryawan Tanujaya sendiri belum tersentuh. Ia menghilang dari radar setelah razia berlangsung. Dugaan kuat ia kini bersembunyi di villa pribadinya di daerah Pegunungan Batu. Dikawal oleh puluhan pria bayaran bersenjata, Komandan Agra mengusulkan satu hal dalam rapat terakhir. Jika kita ingin bersihkan jaringan ini sampai akar, kita tak bisa berhenti di pinggiran. Kita harus datangi sang raja, dan mencabut mahkotanya. Operasi lanjutan pun direncanakan. Kali ini bukan hanya razia. Ini akan jadi misi penangkapan berisiko tinggi. Target, Wiryawan Tanujaya. Lokasi, wilayah privat dan terjaga ketat di perbukitan, dengan risiko tinggi terjadi perlawanan bersenjata dan malam penentuan mulai disusun. Akhir dari part 3 warga sudah mulai berani bersuara. Preman-preman jalanan tak lagi berkeliaran bebas. Namun di balik ketenangan sementara ini, bahaya yang lebih besar sedang menanti karena pemimpin sejati dari jaringan hitam belum tersentuh. Dan ia tahu, TNI sedang memburunya. Pukul 1.47 dini hari. Langit Batu, Jawa Timur, diselimuti kabut tebal. Udara di kaki Gunung Panderman begitu dingin, menusuk tulang. Tapi malam itu, hawa yang dingin tak mampu menandingi ketegangan yang menggumpal di udara di dalam ruang briefing tenda taktis berkamuflase, Letkol Infanteri. Agra Yudhistira berdiri di depan layar holografik portabel. Di sekelilingnya, 14 prajurit Kopassus dalam formasi Satuan 81 Gultor berdiri dengan wajah serius, menyimak setiap detil peta 3D yang diproyeksikan dari drone udara.
Target berada di dalam villa pribadi bernama Wanachandra Estate, milik Wiryawan Tanujaya. Terletak di ketinggian 900 meter dari permukaan laut, dikelilingi pagar besi, CCTV termal, dan minimal 20 orang bersenjata lengkap. Kami perkirakan mereka adalah mantan tentara bayaran yang kini jadi tim keamanan pribadi. Letkol Agra berhenti sejenak, menatap semua pasukannya. Kita tidak sedang menyerang kampung preman. Ini operasi berisiko tinggi. Tapi ingat, target utama harus ditangkap hidup-hidup. Karena kebenaran yang ia simpan lebih berharga dari peluru manapun. Semua anggota mengangguk. Tak ada basa-basi. Mereka sudah tahu, malam ini bisa jadi malam terakhir bagi beberapa dari mereka. Tapi negara memanggil, dan mereka menjawabnya pendekatan tanpa suara pukul 2.33. Tim Kopassus mulai merayap masuk ke wilayah perbukitan, melewati jalur rahasia dari balik hutan pinus. Mereka bergerak dalam senyap, hanya suara napas tertahan dan langkah kaki yang menjejak tanah basah. Sementara itu, 2 sniper dari jarak 700 meter sudah mengunci koordinat ke arah 2 menara penjaga. Dalam hitungan detik, prak, prak, 2 penjaga roboh tanpa sempat mengeluarkan suara. Tim utama bergerak cepat. Menggunakan alat pendobrak hening, mereka membuka pintu gerbang belakang dan menyusup ke dalam kompleks villa. Drone kecil tipe nano dengan inframerah mengitari area dan mengirimkan umpan langsung ke tablet komando. Di dalam, terlihat Wiryawan Tanujaya sedang duduk di ruang kerja, dikelilingi oleh 4 pengawal bersenjata laras panjang. Confirm visual, ujar Letnan Rama lewat radio kecil di helmnya. Target di ruang barat. Tim Delta bergerak. Pertempuran dalam villa 1 penjaga di lorong mendengar bunyi langkah aneh. Saat ia menoleh, sebuah tangan kuat membekap mulutnya, dan ujung pisau memotong suara yang belum sempat keluar. Tubuhnya ditarik masuk ke ruang gelap, namun satu pengawal di dalam ruang utama rupanya mendeteksi gerakan mencurigakan di monitor CCTV. Ada gerakan. Intruder. Teriakan itu membuat keadaan berubah jadi neraka. Granat flashbang dilemparkan ke dalam ruangan. Cahaya menyilaukan dan suara ledakan membutakan lawan selama beberapa detik. Dalam momen itu, tim Bravo menerobos masuk. Prak. Prak, 3 pengawal roboh seketika. Satu masih sempat menembakkan peluru ke arah pintu, tapi mengenai tembok. Tembakan balasan langsung membuatnya tumbang, kini tinggal Wiryawan. Ia berdiri gemetar di belakang meja, mencoba mengangkat pistol, namun Agra melompat dan langsung menjatuhkannya ke lantai. Jangan tembak! Jangan tembak! Teriaknya. Agra menginjak tangan pria itu, menendang pistol menjauh. Kau pikir kau bisa beli negara ini? Gumamnya dingin. Wiryawan hanya menangis dan merintih. Tubuhnya gemetar seperti anak kecil. Penyelamatan yang terlambat di lantai bawah villa, ditemukan sebuah ruangan kedap suara dengan jeruji besi dan kamera tersembunyi. Di dalamnya, ada 3 pria dan 2 wanita muda dalam kondisi memprihatinkan. Kurus, luka-luka, dan tampak mengalami penyiksaan. Salah satu wanita langsung menangis saat pintu dibuka. Tolong, tolong. Saya cuma kerja di pelabuhan. Mereka culik saya karena saya lapor ke LSM. Evakuasi darurat dilakukan. Tim medis lapangan sudah bersiaga dan segera mengevakuasi para korban ke RS militer dengan helikopter. Konferensi pers nasional 2 hari setelah penangkapan, publik dikejutkan oleh konferensi pers yang diadakan langsung oleh Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Menko Polhukam, dalam operasi gabungan yang dipimpin oleh Letkol Infantri. Agra Yudhistira, negara berhasil menangkap seorang tokoh kriminal kelas atas bernama Wiryawan Tanujaya. Ia adalah dalang dari jaringan ormas ilegal, perdagangan senjata, narkoba, dan pencucian uang skala nasional. Masyarakat menyambut kabar itu dengan penuh haru dan kebanggaan. Tagar dukung Kopassus dan bersihkan negeri menjadi trending di media sosial. Warga-warga di Jawa Timur bahkan menggelar syukuran kecil di kampung masing-masing, namun tak semua pihak senang. Di balik layar, ada wajah-wajah geram di kursi pemerintahan yang merasa posisi mereka mulai terancam, dan Letkol Agra tahu, misi belum selesai. Penutup Wiryawan kini ditahan di sel pengamanan tinggi, dijaga 24 jam, tanpa komunikasi luar. Ia mulai membuka suara, menyeret banyak nama besar yang selama ini terlihat bersih di depan publik. Operasi ini menandai babak baru dalam perang senyap melawan jaringan gelap di Indonesia. Dan semua berawal dari satu malam, satu gudang, dan satu keputusan Kopassus untuk turun tangan sendiri. Tamat tanda centang putih tebal. Apakah kamu ingin saya buatkan cerita lanjutan, spin-off, dari tokoh Letkol Agra atau pasukan intel lainnya? Bisa dengan misi ke daerah lain, atau menghadapi musuh baru yang lebih licik. Cerita akan tetap realistis, intens, dan bernuansa nasional. Cukup beri judul atau arah, dan saya siap bantu. Hari-hari pasca penangkapan Wiryawan Tanujaya membawa perubahan besar.
Apa yang sebelumnya hanya dianggap sebagai isu jalanan, kini telah menjelma menjadi skandal nasional. Di meja hijau, Wiryawan akhirnya bicara. Tidak dalam amarah, bukan pula dalam penyesalan. Tapi dalam ketakutan, kalau saya diam, mereka bunuh saya. Tapi kalau saya bicara, mereka tetap akan cari saya ke ujung dunia. Tapi saya capek hidup begini. Suara serak Wiryawan menggema di ruang sidang militer tertutup, disaksikan oleh para petugas dan pejabat tinggi negara. Ia mulai menyebut nama demi nama, seorang bupati aktif di Jawa Timur, 2 pejabat bea cukai pelabuhan, 3 anggota DPRD yang biasa menerima jatah bulanan. Bahkan 1 nama dari lingkungan aparat sipil berseragam, wajah para penguasa lokal yang selama ini tampil seolah bersih, mulai terpampang satu persatu. Beberapa segera diamankan. Sebagian melarikan diri. Tapi sebagian besar bersembunyi di balik lobi hukum dan media. Namun berbeda dengan masa lalu, kali ini negara tidak lagi ragu perintah Presiden, pembersihan nasional Presiden Republik Indonesia turun langsung. Dalam siaran nasional, ia mengatakan, negara ini bukan milik para preman berseragam, bukan pula milik mereka yang merasa kebal hukum karena memiliki kekuasaan atau uang. Kita punya tentara, kita punya hukum, kita punya rakyat. Dan kami memilih berdiri bersama rakyat. Tak lama kemudian, diterbitkan instruksi Presiden khusus, operasi berskala nasional diberlakukan untuk membasmi jaringan ormas liar dan pemerasan di seluruh Indonesia. Gabungan dari TNI, Polri, dan Kejaksaan bersatu di bawah satu komando. Operasi Sabuk Merah, Letkol Agra Yudhistira ditunjuk sebagai kepala tim lapangan khusus, dengan mandat langsung dari Markas Besar Nasib Lorong Timur. Dibubarkan total markas-markas Lorong Timur di berbagai kota, termasuk Jember, Probolinggo, dan Banyuwangi, digerebek satu persatu. Para pengikut mereka yang sebelumnya bersikap garang kini justru saling menyerahkan diri. Saya nyerah, Pak. Saya ikut-ikutan aja. Tolong, saya gak mau masuk bui, kata salah satu mantan anggota sambil menyerahkan jaket ormasnya. Sebagian dari mereka dikirim ke program resosialisasi nasional, diberi pelatihan kerja, dan diarahkan untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi yang terlibat kriminal serius, pemerasan, penyiksaan, dan pembunuhan, tetap diproses tanpa ampun. Letkol Agra, sang bayangan yang kembali ke gelap setelah 1 bulan penuh operasi, Letkol Agra Yudhistira berdiri di depan gerbang markas pasukannya. Di depannya, puluhan warga dari desa-desa sekitar pelabuhan datang memberikan bingkisan sederhana, telur, beras, dan kain. Seorang ibu tua menghampirinya, memeluk tangan Agra sambil menangis. Terima kasih, Nak. Anakku dulu mati dibuang di pelabuhan karena nolak setor uang. Sekarang saya bisa tidur tenang. Agra tak banyak bicara. Ia hanya menunduk, lalu berkata pelan. Kami hanya menjalankan tugas, Bu. Negeri ini harus aman untuk orang-orang seperti Ibu. Bukan untuk mereka yang merasa kebal hukum. Malam itu, Agra dan timnya kembali ke markas pusat. Tanpa sorotan kamera, tanpa medali, tanpa tepuk tangan. Tapi dengan rasa hormat dari seluruh bangsa. Epilog, cahaya dari timur berbulan-bulan setelah semua berakhir, kehidupan di pesisir Jawa Timur berubah drastis. Jalanan yang dulu dikuasai ormas liar kini ramai oleh UMKM dan usaha rakyat. Pelabuhan kembali dikelola secara transparan. Aparat daerah mulai bersih-bersih internal dengan serius. Dan nama Kopassus kembali bergema bukan karena perang di medan jauh, tapi karena memenangkan perang di dalam negeri. Perang melawan ketakutan, keserakahan, dan pengkhianatan terhadap rakyat. Sebagai catatan terakhir, tertulis dalam laporan resmi. Kami tak pernah bertarung demi nama, bukan demi pangkat, apalagi demi pujian. Tapi demi satu hal sederhana, agar anak-anak bangsa bisa tumbuh tanpa takut pada bayang-bayang kekuasaan hitam.